Terus kemarin gimana nih? Pas tahun baruan nih. Tahun baru pada di mana? Pada bakar jagung apa gimana, Bu? Ya, Gimana punya Bijak bijak? bijak. bakar Bakar apaan? Bakar rumah. bakar hati. Bakar hati. Hati mah dimakan. Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Kongko Bujang Report. Sama gue Bujang ini. Bujang bijak. Bujang santuy. Gue Bujang 3D. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan Tonton sampai habis. Oke Bujang. Kabar. Kabar gimana nih? Alhamdulillah baik. Baik ya? Tahun Baik. berapa? Tahun 2024 bro. 2024 ya. Doain mertua gue dong ya, lagi sakit nih. Ya, sakit Ya. apaan? Sakit asam lambung, gak mau makan. Bro dia. cewek atau cowok? Dari ibu, istri dari ibu. Istri dari ibu. Ibu dari istri. Ibu dari istri mertua. Ibu dari istri. Tahun resolusi gimana nih? Ini materi kita resolusi tahun baru bagi kebetulan kan waktunya ini baru tahun baru. Iya. Tadi rencana ke depan kali ya. Mm-mm. Untuk tahun baru ke depan. Ibu ini. baca dulu ya. Resolusi menjadi hal yang sering disebut-sebut menjelang tahun baru. Lantas apa itu resolusi tahun baru? Perayaan tahun baru identik dengan pesta meriah dan pertunjukan kembang api. Selain itu, sejumlah orang juga menyusun resolusi tahun baru untuk menyambut tahun berikutnya. Mengutip laman Institut Teknologi 10 November, definisi resolusi tahun baru yang ditulis Kamus Cambridge adalah janji yang dibuat pada diri sendiri untuk memulai sesuatu yang baik dan menghentikan kebiasaan yang buruk mulai dari hari pertama dari tahun baru. Dengan kata lain, resolusi adalah membuat keinginan atau cita-cita yang dituangkan dalam rencana baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau Bujang ada nggak sih hal yang pengen diubah dari tahun lalu ke sekarang? ada lah yang pasti ada. Ekonomi. Terus Olahraga, kesehatan, ya. ibadah. Banyak juga sih, soalnya kan kita kalau misalnya kita nggak minum obat juga kan itu nggak baik. Kita harusnya perubahan itu harus yang bersifat positif gitu. Terus kemarin gimana nih? Pas tahun baruan nih. Tahun baru pada di mana? Pada bakar jagung apa gimana, Bu? Ya, Gimana punya bijak? Bijak. Bakar apaan? Bakar hati. Bakar hati. Hati mah dimakan. Bakar hati, bakar perasaan. Enggak, Jangan bakar ayam. petasan orang ayam loh. Bakar ayam main petasan. Ayam berapa? Ayam ada 3 Sama tetangga. satu warga. Satu Matang RT. enggak? Satu RT. Matang enggak tuh Mantap banget, dibakar lapar tuh? gue jadi lapar gue. Sama ikan. Bakar petasan kurang lebih 10. Gue sama bocah-bocah ya. Petasan yang kembang api. Itu Gimana seneng bujang santuy? Oh, gue sih tahun baru kemarin di rumah aja, cuman kegiatannya sih bakar-bakar ikan kakap, sosis, terus sama otak-otak gitulah. Enak banget. Iya, itu Lu ya. gimana, Bujang? Gue nggak ada kegiatan apa-apa, tidur aja gue. Tidur aja. Yang penting happy kan. Iya, Safe bangun-bangun healing. happy. Tahun baru tuh happy. Yang penting kan safe healing atau healing gitu. Healing. Milih. Helikopter. Bukan. Uling. Milih. Pada dasarnya membuat resolusi tahun baru penting bagi setiap individu. Pasalnya resolusi ini dapat membuat setiap orang mempunyai arah dalam hidup melalui tujuan yang ingin dicapai. Cara membuat resolusi tahun ini mulai dengan bersyukur. Mengungkapkan rasa syukur telah melalui rangkaian kehidupan pada tahun sebelumnya di mana ada hal yang positif yang bisa dibanggakan maupun hal negatif yang tidak disukai. Hal ini akan membuat formulasi resolusi awal tahun baru lebih mudah. Tuh, mulai dengan rasa bersyukur. Apa tuh? Memang Aku memang ya. perlu syukur tuh perlu kita diberi kesehatan, diberi napas dan juga diberi kehidupan. Itu perlu. Itu dan juga kalau bisa bersyukurnya itu jangan dicukur rambut. Kalau bisa gitu. Apa korelasinya apa? Enggak, jangan cukur rambut. Terus maksudnya apa? Jangan cukur rambut apa? Bersyukur. Aduh, bersyukur. Bersyukur.
Misalnya, jika tahun yang telah dilalui penuh dengan tantangan kesehatan fisik dan mental, maka berada dalam keadaan sehat dan waras saat ini merupakan satu pencapaian besar. Kita waras nggak sih, Bujang? Setengah waras, setengah enggak lah. Pulih kali Pulih, ya. ada yang Pulih. pulih. Bukan Pulih. waras, Pulih, pulih ya. pulih. Udah bisa aktivitas sudah masuk waras. Kalau belum aktivitas Belum ya, gitu. belum parah ya. Tapi kalau suka melayang-layang perempuan itu enggak. Bersyukur lah kalau Gue lagi. Menghayal perempuan bukan lu, gue juga kadang-kadang menghayal juga loh. Bener. Iya. bersyukur ada yang mencintai. Iya. Bersyukur ada yang menyayangi. Ngomong dia ada gebetan ya? Gebetan Gebetan. punya. Bela ya. Bela negara, Bela negara. bela sosial. Aduh, gak bisa katakan cinta nih di Koko Bujang nih tadi. Terus caranya dengan mengupayakan mencari tempat dan waktu yang tepat yang memberikan ketenangan. Dengan begitu diharapkan seseorang dapat berefleksi tentang hal-hal yang disyukuri tahun tersebut, memikirkan dan merefleksikan hal yang dapat dilihat sebagai capaian. Apa nih, memikirkan dan merefleksikan hal yang Target. apa pencapaian lu tahun lalu apa yang bijak? Kalau gue sih berjalan seperti air dan mengalir seperti udara aja, bergerak Apa seperti udara. Mengalir seperti air, bergerak seperti Lu Bujang kurang bijak harusnya. Humor udah pas. Humor. Iya. Udah umur kali bijak. Berjalan seperti air, mengalir seperti udara. Iya. Apaan tuh? Bolak-balik lu tadi gue bilang mengalir seperti air, bergerak seperti angin. Tuh, Pencapaian lu apa? Pencapaian lu tahun Kalau lalu? gue sih tahun lalu ya. Satu sih dapat penghasilan gitu. Terus ngasih orang tua. Terus memperbaiki sifat-sifat yang jelek, yang buruk menjadi lebih baik. Terus banyak bersyukur, bersabar, ikhlas dalam melakukan apapun. Terus sama olahraga. Rutin olahraga? Belum. Aku belum. Soalnya musim hujan. Iya, musim hujan. Jadi jalanan becek-becek. Dingin nggak sih cuaca akhir ini? Dingin kan? Iya. Udah musim hujan soalnya. Yang 3D lu apa pencapaian tahun lalu? Pencapaiannya ya sederhana aja sih, kita jadi waras aja. Ya minum nikah obat. Nikah udah tuh kemarin, nikah lagi maksudnya. Enggak, pencapaian lu terbesar nikah kan? Iya, yang dulu tahun kemarin. Nikah ya. Iya. Gue pencapaian gue apa? Dosis obat gue udah maintenance. Gitu. Udah 5 mili. Dikit banget. Ya, gimana ya kalau bergerak seperti angin kan, ya ikut. Ya. Lu mau ngadain angin loh. Kagak main layangan kita main layangan sesuai tempat dan kondisinya gitu. Ya, jadi tadi cara membuat resolusi 2, sedikit lebih baik. Resolusi atau tujuan yang terlalu banyak hanya akan merepotkan diri sendiri di kemudian hari ketika mencoba mencapainya. Sehingga buatlah sekitar 5-8 tujuan yang terformulasi secara realistis dan spesifik tentang hal-hal konkret apa saja yang perlu dilakukan demi mewujudkan tujuan tersebut. Tuh. Realistis dan spesifik tentang hal-hal konkret. Konkret akan lebih baik lagi jika dibuat pula kerangka waktu pengerjaannya atau time frame atas hal-hal tersebut. Agenda itu ya, agenda. Bikin schedule ya, schedule. Kalau resolusi sih bukan schedule, rencana panjang semua. Oh, schedule kan rencana pendek. Tapi ya Tuhan yang ngatur lah. Kita berkehendak. Jangan dong. Udah niat. Kita berkehendak kadang-kadang. Ya udah niat. Mau jalan tiba-tiba hujan, misalnya gitu kan, gitu kadang-kadang. Pakai payung lah. Hah? Tahu nggak tahu ada payungnya? Enggak. Tahu nggak payung apaan? Aduh. Kayak perempuan pakai payung, kan pakai jas. Coba resolusi kalian apa? Resolusi gimana ya? Kalau bisa sih bergerak, ya itu tadi saya bergerak apa adanya aja gitu, ikutin ya Tuhan berkehendak lah. Tuh gue resolusi gue apa, nikah gue tahun ini insya Allah. Nikah, punya kerjaan tetap yang gajinya lebih besar, berkeluarga dan bermusik. Gue mau bermusik tahun ini insya Allah. Mau ngeband gue. Band gue. Apaan mas? Vokal sama gitar. Megang panci. Bagus itu. Keren. Ngeband.
Ben. Ben. Iya, Ben. Kalau gue sih resolusinya ya ini Ben. ekonomi keluarga. Iya. Ya mau nggak mau kayak kalau salah satunya sih kayak main saham, apalagi belajar tentang saham gitu. Kayak pasar uang, terus indeks, Bursa. lagi bursa ya, Trader. Gue belajar. nggak paham juga lu. Sumpah gue Reksadana nggak apa paham. trader? Reksadana ada Reksadana. juga. Reksadana tuh apa sih? Reksadana tuh Iya, kayak tabungan. Terus keuntungannya apa buat kita? Main. Tabungan kayak berjangka. Kalau gua sih memperbaiki ibadah, terus nyari informasi kerja, terus belajar bersosialisasi, Hmm. sama ya Sama. mulai menabung lah. Iya, nabung. Tabungan gue nggak pernah lebih dari 300 di deposito. Iya. Oke, nomor 3, cara menetapkan resolusi adalah tetapkan prioritas. Angka selanjutnya, perlu menetapkan prioritas sebab tidak semua tujuan setara tingkat kepentingannya. Sebagai contoh, di tahun yang baru, kamu mengutamakan energi lebih banyak untuk kesehatan atau untuk pencapaian tujuan akademik atau relasi keluarga. Jadi ada prioritas-prioritasnya nih. Ya harus sehat dulu lah di mana-mana ya kan. sehat dulu ya. Sehat dulu lah, sehat dulu, jelas. Kesehatan nomor satu ya. Iya, nomor satu Kesehatan kesehatan. jiwa, kesehatan raga. Kesehatan jiwa kita kan juga Ya, masih dalam jasmani, masa ya, pengobatan rohani, ya. kan. Semua sehat Iya, lah. Perlu sehat juga. Ya, semua dari jasmani, rohani. Jangan Iya. lupa minum Dagingnya. obat juga kan. Iya. Iya, Buat biar beraktivitas, kita apa? terus pulih. Terus juga Dapat kalau bisa gitu ya loh. makannya teratur juga. Makan teratur Dan juga, mie cucu. ya. Mie cucu juga minum yang air putih yang banyak itu juga perlu juga. Perlu juga. Olahraga. Jalan kaki Terus kayaknya. disiplin Disiplin apaan? disiplin mengatur diri lah, yang Iya. males-males Yang gitu, positif mager, ya, yang positif. mager, Ya, positif. Buang. iya, dirubah gitu. Walaupun berat gitu ya, kayak kita yang mengalami gitu, ya seenggaknya ya harus lebih baik lah daripada tahun lalu gitu. Harusnya peningkatannya Iya. walaupun ya 15% lah ya itu ya. Iya, Setidaknya ya prioritasnya harus tercapai sih sebenarnya, kayak minum obat. Kan itu udah hal-hal kecil yang perlu kita prioritaskan juga. Itu nomor satu ya, buat hal gitu kecil ya. gitu Prioritas kan. gue sih kalau bisa bergerak yang maju tapi depannya mundur gitu. Gitu. Bergerak yang maju, Jangan mundur. jangan mundur. Iya, Bisa bergerak ada aja, yang jangan bisa. mundur. Kalau perubahan itu jangan ya yang mundur tapi kalau bisa maju Iya. dalam Iya. berkegiatan gitu. Lu bujang filosofi aja harus. ganti-ganti. Iya, Oke, lanjut. ya. Langkah keempat, tulis tujuan-tujuan yang telah dibuat. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan letakkan di tempat yang mudah ditemukan. Hal ini bertujuan sebagai pengingat atau juga jika kedepannya perlu direvisi. Tulis tujuan-tujuan yang telah dibuat. Tujuan lo apa? Udah tulis belum? Kalau gue dulu tuh gue tulis dari keuangan, terus kesehatan, cuman keinginan-keinginan yang berlebihan kadang, cuman nggak jadi kenyataan gitu. Akhirnya gue hidup mengalir aja, gue jalanin gitu, meskipun ya berat sih. Tapi Kayak gitu gua. pasti ini ya. Resolusi sebenarnya sih buat orang yang pekerja sih ya, pekerja yang mempunyai program-program atau mempunyai target-target untuk tahun kedepannya supaya diangkat jadi manajer gitu. Iya. ODS nggak boleh gitu maksudnya? ODS boleh tapi kita mempunyai program atau agenda, macamnya agenda gitu, agenda kita untuk supaya lebih bisa tahap pulih aja dulu, jangan untuk kalau bisa tahap pulih baru meningkat ke tahap pekerja gitu, pekerja. Nah, ikutin pekerjaan nanti resolusinya itu kan kita bergabung sama perusahaan, diri kita juga ada, perusahaan juga ada gitu resolusinya. Itu gimana tuh kalau misalnya kita udah ODS pencapaian ke perusahaan? Kalau perusahaan kita bergabung, kita mengabdi ke perusahaan kan gitu kan. Integritasnya kita gimana gitu, terus kita juga harus buat komitmen konsekuen gitu, disiplin. Jawab. Iya gitu. Tapi dimulai dari
kita belajar pulih dulu aja dulu gitu, belajar pulih gitu dulu buat agenda-agenda gitu, buat semacam kerangka-kerangka gitu. Sehari-hari biasanya kita begini nggak ditulis jadi ditulis gitu. Itu gimana kalau misalnya kita udah sampai puncak puncak ke pekerjaan, kita relapse itu gimana? Kalau punya pekerjaan relap kemungkinan sih karena kalau pengalaman gue sih banyak mikir kayaknya sih kita ya, banyak mikir ya, mikir ke depannya terlalu gimana gitu, belakangnya gimana, Ekspektasi Ekspektasinya khawatir. ketinggian ya. jadi cemas gitu, Ya, ekspektasi terlalu tinggi ya. Iya. cemas jadi kepikiran terus apa ya ntar dilakuin apa ya besok ya gitu kan, Takutnya ngecewain bos gitu. kecewain bos gitu perasaan gitu, bawa perasaan kalau kita gitu. Soalnya, Baper ya. pengalaman aku kerja dulu pernah di Wika juga pernah, di banyak kontraktor pernah. Itu paling Nggak lama kuat nggak ya. lama, Nggak paling lama ya. paling lama itu 3 bulan. Terus abis itu ngemalas kan nggak bisa kerja Bosen ya, gitu. bosen Nggak ya. bosen bukan malas, Bukan males. malas nggak mau Merasa kerja. diomongin. Enggak, karena nggak bisa mikir di pekerjaan. Iya, Bagi gitu. teknik sipil ya. Iya, Perlu Ganggu gak tuh? masih ganggu Enggak, gimana? kenapa selama 3 bulan tuh akhirnya resign? Akhirnya kecewa sendiri. Alasannya kenapa kapan? Alasannya nggak bisa mikir udah. Akhirnya itu dia udah lah. Akhirnya mutusin ngomong resign itu nggak kerja lagi gitu. Gitu Nggak bisa doang sih. mikirnya maksudnya mikir kerjaan gitu, maksudnya ngelakuin misalnya lo nyapu atau bagaimana misalnya gitu ya, tinggalnya misalnya nyapu apa buat Nah, sesuatu gitu. mikirnya ya nggak bisa mikir ya udah. Akhirnya mikirnya kepikiran kita langsung aja nggak usah kerja lagi udah capek gitu, sakit-sakitan juga, badan juga nggak enak juga rasanya sih emang gitu. Awal-awalnya tapi Oh, lo mikir-mikir sesuatu nggak? enggak, Lu udah berobat kalau udah gitu. masuk Udah udah berobat, berobat, iya. Obat Lu bilang ke bos lu segitu. waktu itu. Nggak bilang, Tapi waktu itu masih ada halunya nggak? Maaf gitu. nggak ada. Tapi nggak ganggu, kerjaan nggak ganggu. Kerjaannya ganggu karena ya kita Nggak susah, fokus ya, nggak fokus. kewalahan, Capean. capean, Capean. ribet lah gitu. Ribet ya. Memang kita juga nggak bisa kecapean, kurang tidur juga sedikit inian gitu, down gitu. Heeh. Kita bisa bisa apa? Bisa apa? Pulih juga nggak bisa gitu, bisa banyak pikiran Kalau juga. gitu tahapnya belum tahap pulih berarti ya. Iya Kalau belum tahap tahap pulih pulih gitu. ya. Iya. Itu Jauh yang itu, jauh. sebenarnya itu kalau yang itu yang aku takutin ntar kalau kerja lagi gimana, relapse lagi apa enggak itu yang ditakutin sebenarnya. Itu gimana menurut Bujang-Bujang? Lu sejauh ini pernah relapse terakhir kapan? Udah lama juga sih, udah Berapa tahun? 3 tahun lah. Ya udah tenang aja. ya, Jaga aja kondisi. Mau teratur, dia kan juga lagi istirahat lama-lama kerja teratur. juga, mungkin takutan juga ntar itu Iya, lagi gitu lagi. dia gitu. Kambuh lagi ya kan. Ya, dia juga kan ada sesuatu di panggilan katanya kan gitu di PT apa gitu ada panggilan dia takut gitu juga tapi jalanin aja gitu. Iya kemarin sih Bagus dapat sih. panggilan dari Jakrindo. Hmm. Cuman kepikiran lagi nih gimana ya kalau kerja lagi di live lagi nggak percuma kan jadinya udah masuk udah capek kita ini ya nggak ada hal yang nggak sempurna sih emang Iya ya kan jalanin aja jalanin aja dulu jangan ya jangan ketakut-takutan gitu ya udah jangan Terus ketakut-takutan. merevisi tujuan bisa saja dilakukan karena jalan kehidupan seringkali tidak dapat diprediksi dengan tepat. Akan ada hal-hal terjadi di luar kendali yang mempengaruhi tujuan tersebut. Merevisi bisa aja dilakukan ya. Karena jalan kehidupan seringkali tidak dapat diprediksi dengan tepat, ya kan? mungkin Hidup- curhat dulu kali ya Hidup tidak bisa diprediksi ya. Iya, mungkin Prediksi. kita curhat kalau misalnya Kita mantapkan cuma dukungan sosial berusaha. Hmm. Allah atau Tuhan yang menentukan. tapi Iya. kan konteksnya kan mantapkan dukungan sosial berarti kita itu harus ini dulu apa namanya tadi Revisi kalau direvisi kan kalau misalnya kita Lupa punya deh. plan A ya kita ke B gitu plan A ke B gitu kalau misalnya nggak bisa Harus punya banyak plan ya. ya ada kan plan agenda kan ada plan per hari berapa kita majuin ke belakang Enggak, dulu plan rencana A nggak berhasil, rencana B nggak berhasil, rencana C, rencana C nggak berhasil, D. gitu ke Pernah E. Itu nggak kan- ngalamin kayak gitu? Ya pernah kayak misalnya tadinya mau jalan hujan akhirnya kan jalan hujan misalnya gitu kita alihkan misalnya beres-beres di rumah atau Contoh konkretnya ya. iya contoh konkret gitu contoh misalnya tadinya kan mau jalan ke sini misalnya nih kan ke sini itu kan agendanya misalnya ke sini nah agendanya ke sini tadinya nggak bisa ke sini akhirnya kita beres-beres rumah atau bagaimana gitu akhirnya di rumah gitu beres-beres gitu. Ganti agenda.
ganti agenda gitu, revisi gitu, ganti rencana. Bujang santuy, baca bujang santuy. Mantapkan dukungan sosial. Dukungan sosial dalam hal ini penting untuk pencapaian tujuan. Berbagai dengan teman atau keluarga nantinya akan membantu dalam pencapaian tujuan. Keberadaan teman dan keluarga bisa menjadi faktor motivasi untuk terus bergerak mencapai tujuan. Nah ini ya sifat jujur kali ya, sifat jujur, terus Terbuka. juga terbuka, curhat ya kan. Curhat. Apalagi kan kita harusnya ke psikiater juga, yang dukungan Psikiater juga sosialnya. bisa kalau Tapi memang perlu dana sih kalau misalnya itu psikiater kita waktu-waktu mau di Oh, jalan gitu kan. BPJS. sewaktu-waktu kita relapse kan nggak tahu juga kapan kan. Iya. Ke Dan teman juga disediakan bisa, tuh ke tabungan ibu dulu. bisa, ke bapak bisa. Keluarga dulu ya. Keluarga dulu sih. Caregiver ya. Kayak Iya, gitu, caregiver. terbuka gitu. Kalau terbuka itu memang sulit sih ya. Apalagi jujur. Susah itu Bang, Susah gitu. Jujur itu susah. Kalau Kayak gua kita bilang lu jelek amat, nggak mau kan. Paling bohong gitu. Iya, misalnya jelek amat pakai kacamata gitu, gua nggak mau, gua berkata jujur misalnya Enggak, itu gitu kan. paling bohong gitu. Ya kan? Oh, lu yang paling ganteng. Wah, itu jujur apa bukan tuh? Paling bohong. Paling Itu bohong banget lah itu. Orang itu yang menilai. Asik. Orang itu Iya yang kita menilai. menilai jelek. Menilai Asik. jelek, menilai buruk itu kan orang yang menilai. Iya, kita berasa gimana? Biasanya biasa sih. Tapi kalau Pak, walau kemarin itu tuh ya, apa dibilangin Pak Bagus tuh gimana tuh yang Iya, gitu. Mi- Kita nggak harus minder. Iya, Nggak minder kan. nggak minder. Gue sih nggak minder sih, enggak. Baper juga enggak. Cuma lagi malas saja untuk nyari gitu, nyari. Nggak semangat itu. Bukan. Memang sih katanya sih kalau perempuan itu motivasi ya, membuat motivasi gitu semangat. Tapi kalau perempuan itu gimana ya? Bisa penyemangat memang sih bisa, tapi gue lagi pengen Ini aja ya, apa sendiri gitu ya ya. lonely aja lonely. Lonely, jangan lama-lama tuh lonely. Lonely. Lu biasaan lonely, gimana tuh? Makin error tau gak lu? Errornya kan tapi kan nggak begitu inian gitu. Nggak terlalu error. Nggak terlalu error, nggak Ya, begitu. lumayan lah. Foto-foto dipajangin gitu, dipajangin terus diperhatiin kapan nih gue ketemu ya kapan makan bareng ya. Nggak perlu bayang-bayang Bahaya terus, berarti. iya terus gitu. Nanti jadi halu dong. Jadi Halo dok. Enggak halu itu enggak halu. kalau gua sih keluarga pertama ya. Iya. Kedua psikiater. Ah, 3. udah itu aja. Paling temen dekat yang ngerti. Temen lu banyak? Enggak, dikit temen gua. Ya berempat ini. bikin Sian. Dikit temen gua nggak jujur jual. aja dikit. Kita kan punya kehidupan juga di KPSI juga punya, di Keluarga tingkat juga RT ada. ada, di keluarga juga ada, tingkat RT juga ada, di tingkat ini juga ada. Kalau belajar sosialisasi ya kita Suka-suka kita sendiri sebenarnya suka sih ya, ya. bisa gitu. Kemana aja kita bergerak gitu. Tapi yang penting kita happy gitu, senang. Senang, happy, senang. Oke, Nggak boleh dibajak ya, apa? Beban pikiran kan. Iya. baca bujang 3D. 6. Jangan mudah menyalahkan diri sendiri. Terjatuh atau bahkan mundur adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Maka cobalah berpikir rasional dan logis dan tidak terlalu melibatkan emosi. Cukup melihat lagi apa yang keliru dan coba lakukan perbaikan. Pikirkan tentang imbalan yang diperoleh dan berikan hadiah untuk diri sendiri ke tujuan yang tercapai. Jadi jangan mudah menyalahkan diri sendiri ya. Kalau gagal, jangan Coba lagi. Jangan terus nyalain, gila gara-gara gue nih gue gagal gitu. Iya. Jangan secara psikologis nggak baik gitu, nggak bagus ya. Gara-gara gue juga tuh cewek jadi nggak ketemu tuh jadinya. Gara-gara kayak apa? Iya. Gimana tuh? Memang kalau kegagalan itu ya memang kita harus bangkit. Tapi bangkitnya itu butuh motivasi dari teman ataupun dari Ya tadi dukungan sahabat kan gitu tadi yang poin Ataupun kelima dari kan. sahabat atau pacar gitu, sahabat pacar ya, teman terdekat ya. Ya, Cukup melihat lagi apa yang keliru dan coba lakukan perbaikan. Pikirkan tentang imbalan yang diperoleh dan berikan hadiah untuk diri sendiri ketika tujuan tercapai. Misalnya lo di SMA nih, ranking 1, nggak tercapai itu gimana? ranking 1 nih di SMA, Jadi makan ke males. McD gitu, makan ke fast food. nggak harus gitu juga kali.
self reward Iya, ya. nggak harus begitu juga, self rewardnya nggak begitu ini Ya, tergantung ekonomi kita. iya, nggak begitu banget. Kita cukup ya terima kasih kepada yang Maha Kuasa gitu. Terima kasih sama Pencipta gitu aja, Ya, cukup, udah cukup. Belum, Bersyukur ya. keduniawian juga perlu. Ya kalau kita bersyukur kan akan kutambah nikmatmu. Iya benar. Itu ayat apa sih? Nggak tahu. Ada juga ada kayaknya. Oh, hadiah pernah tuh waktu kecil tuh. Dari dapat kan Sepeda. ranking 1 dapat sepeda. Iya. Sepeda Lete Gote. Hmm. Apa yang apa BMX tuh. Iya, Itu kan diiming-iming Lete janji Gote sama apa? orang tua kita Lewatnya kan. gara-gara Lete Gote apa? ranking 1. Lete Gote apa? Itu BMX. Lete Iya. Gote. Iya, Lotte. Ya kan ada Oh, kan? Lotte. Merek. Nama merek. Oke. Merek sepeda. 1 poin lagi Bujang. Lotte Gote. Terakhir, cara membuat resolusi bantuan dari profesional. Jika mengalami kesulitan dalam memformulasi dan menuliskan tujuan yang menjadi resolusi awal tahun dan bagaimana mencapainya, maka dapat mempertimbangkan untuk berdiskusi dengan seorang profesional, misalnya life coach, motivator, konselor, atau psikolog. Langkah tersebut bisa dilakukan untuk menjernihkan dan membantu dalam formulasi resolusi yang tepat dan dapat dilakukan. Sebab pengalaman kegagalan mencapai resolusi yang terjadi terus-menerus akan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan dan yang dapat menghambat untuk merencanakan perbaikan maupun hal-hal baik yang menjadi visi ke depan. Tuh. Ya kalau Kalau kesulitan dalam formulasi menuliskan, bisa bantuan profesional ini buat orang enggak memang berduit ya. enggak juga. Kalau kita pengen pulih, kita mungkin bisa nanya ke psikiater, kita bisa. Bukan nih resolusi, bukan resolusi. Iya, resolusi. Kita resolusi, dok nih gimana dok? Kan jaringan sosial ada kita di media sosial, kayak internet, YouTube, Facebook, kita bisa tanya-tanya di situ. Iya, ya kan? motivator juga bisa kalau Iya. misalnya dia open Main ya, ya. kayak di YouTube kan banyak Open juga message. kita searching aja di itu di Ada yang ngasih media saran internet bisa ada. Kadang-kadang gue minta saran dari toko publik nggak ditanggepin di Twitter. Belum kali belum dibaca apa belum Enggak. ada Mungkin waktunya. males atau kebanyakan yang komen kali ya. Iya, Enggak, bisa jadi. kalau tweet kan ada yang update, ada yang enggak loh, gue perhatiin tuh X gitu. Mm-mm. Ada yang update, ada yang misalnya update cuma seminggu sekali, ada yang malah off gitu, akunnya belum dimatikan gitu. Belum dibersihkan akun lama. Jadi pengalaman mencapai resolusi yang terjadi terus-menerus akan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, yang dapat menghambat dan merencanakan perbaikan maupun hal baik menjadi visi ke depan. Menurut Bujang ya ini itu pengalaman itu bagaimana? Pengalaman tahun kemarin. Kemarin gue ditutup dengan kejadian yang tidak menyenangkan, gue masuk rehab lagi gue. 5 hari juga di rumah sakit Klender. Kok bisa, Pantesan Mas? dihubungin ya. Gue gak bisa tidur gue, gelisah terus. Gua apa ya kemarin ya? Hah? Aku hubungin ya dia angkat. Iya, itu gue udah di rehab. HP. Gue yang minta masuk rehab, gue gak bisa tidur, Tapi mundar mandir. obat diminum udah Obat rutin, diminum udah. rutin. Cuman masih aja gejalanya masih ada aja gitu. Aur ya itunya triggernya apa gue nggak tahu gue. Ya pengalaman kan kita juga bukan dari apa ya, dari lo juga bisa ngambil dari misalnya di pengalaman pernah ngalamin nih begini, kita saling berbagi gitu. Bujang Ya, santuy. Hah? Yang santuy ya. Lu bujang pelupa aja. Bujang pelupa lo. Banyak banget di disebutin lagi. Teto. Sebutin mulu. Yang ngambil dari ya kita sharing gitu, sharing berbagi begini, itu juga termasuk berbagi pengalaman gitu. Dan kita juga untuk bahan ke depannya gitu. Kita supaya nggak terulang ke kita, dia terulang ke ini gitu. Dia belajar pengalaman orang lain supaya nggak terjadi ke kita gitu ya. Iya, ke kita belajar gimana gue pernah ngalamin begini nih. Nah, kita antisipasi, gue nggak mau kayak begitu, misalnya udah tanda-tandanya terjadi, tapi kita harus segera menyikapinya gitu. Ya, jadi itu cara-cara membuat resolusi. Konklusinya apa nih? Kesimpulannya apa nih? Susah nggak bikin resolusi? Resolusi sebenarnya sih gampang ya. Gampang bikin resolusi. Rencana jangka baik yang jangka panjang itu gampang banget ya. Jangka panjang. Cuma ngejalaninnya itu. Jalaninnya aksinya ini. Aksinya itu banyak banget tangan. Kita nulis misalnya
mau olahraga atau ibadah rajin gitu. Ada aja berarti malas aja Iya, malas ya. mikirnya. Terus tahu-tahu kita rebahan dulu main handphone dulu Habis waktunya Banyak dah. Iya, banyak jadi distraksinya. Distraksinya banyak udah ya. Iya, kalau memang kesimpulannya resolusi tahun ini ya semoga kita kita tidak juga relapse, dari lab terus nggak masuk ke yang panti lagi. negatif-negatif Hilang. buruk atau negatif Ya hilang. mudah-mudahan cemasku juga hilang juga nih. Apa? Cemas. Masuk hilang. Ya udah mulai agak hilang pudar-pudar Hmm. gitu. Lumayan juga udah obatnya. Oke, jadi menurut Bujang perlu nggak sih bikin resolusi? Perlu, sangat Perlu ya? perlu. Perlu. Soalnya kan kita juga harus berpikir ke depan juga. Yang Iya. lebih baik gimana. Benar. Jangan sampai yang buruk terulang lagi seperti itu. Jangan relapse lagi lah seperti itu. Belajar dari pengalaman Dari lah. Pengalaman itu sendiri apa pengalaman orang lain juga perlu. Iya, Bisa, dua-duanya. dua-duanya. Bisa Dua-duanya. juga. Iya. Apa pengalaman dari YouTube? Bisa juga. Bisa ya. Bisa juga. Tergantung pemahaman kita juga kan. Mau pemahaman kita memang lagi apa? Pinter-pinternya nih, lagi konek-koneknya nih, itu bisa jadi resolusi ke depan juga. Tambahan-tambahan resolusi juga. Ya, Yang lebih baik lah gitu. belajar dari yang kecil-kecil dulu mungkin ya. Ya. Iya, kecil-kecil dulu. Jadi mulai ringan-ringan. simple within your reach ya. Iya. Dalam jangkauan. Oh Yang iya. dalam jangkauan aja yang kita bisa ambil. Oke. Terus Apa ini? apa tuh Bujang? Bijak. Buku kayaknya ini. Buku judulnya apa? Lebih dekat dengan skizofrenia. Editor Lidik Juari, Azimatul Karima, Ivan Sajago. Kalau berminat ke KPSI atau ke toko galeri Tokopedia. Bisa datang ke KPSI juga pusat ini dengan membeli langsung. Ya Bujang Santuy apa yang di depan? Dukungan KPSI dengan berdonasi. Scan Me. Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, Scan Me. Oke. Ya, oke, terus ada yang mau sampaikan ke Sobat Bujang? Yang Maju. pasti harus minum obat teratur, terus kontrol teratur, terus minta doa orang tua. Siapa lagi nih? Maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur. Oke Sobat Bujang, kalau ada kritik, pertanyaan, saran, tulis saya di kolom komen di YouTube kita ya, di YouTube KPSI. Silakan kalian bebas kritik atau ngasih masukan tema apa yang mau kita bahas. Oke? Oke. Oke, saatnya mengucapkan jargon. Salam sehat jiwa.